Assalamualaikum anak-anak. Sekarang kita masuk pada pembelajaran GI, masih di pilar 2 yaitu tentang tumbuhan dan hewan, dan materi hari ini yaitu peranan manusia terhadap kelestarian sumber pangan. Seperti biasa anak-anak, sebelum belajar atau sebelum melakukan kegiatan apapun, maka kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anak-anak, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya baik-baik saja ya di rumah dan selalu sehat. Dan tidak lupa juga tetap semangat meskipun di rumah. Anak-anak, pada bab 2 ini kalian sudah belajar yang pertama tentang sumber pangan. Yang kedua, kalian juga belajar tentang masalah ketahanan pangan. Dan yang terakhir, hari ini kita akan belajar peranan manusia terhadap kelestarian pangan. Materi hari ini adalah materi terakhir di bab 2. Nah, untuk imtak hari ini ada pada Quran surat Al-A'raf ayat 10. Bacakan ya artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Quran surat Al-A'raf ayat 10 ini nanti Ibu akan jelaskan di materi ya, di pertengahan materi. Nah, anak-anak, manusia membutuhkan makanan. Ya kan, kita sebagai manusia membutuhkan makan. Nah, anak-anak, semakin banyaknya jumlah manusia, maka semakin meningkat juga kebutuhan pangannya, karena semakin tahun, semakin kesini, manusia semakin banyak. Ya. Ada beberapa usaha dilakukan, yaitu dengan mengubah hutan menjadi ladang atau sawah, supaya tidak kekurangan makanan, maka hutan-hutan dijadikan ladang atau sawah. Ya, ada beberapa hutan yang dijadikan ladang atau sawah. Itu salah satu usahanya. Nah, supaya apa nih? Ya, tadi dalam rangka meningkatkan kebutuhan pangan agar tidak terjadi kelaparan, ya, agar semua manusia mendapatkan makanan dan tidak kelaparan. Maka tadi ada beberapa hutan yang dijadikan ladang atau sawah. Nah, manusia ini tidak dapat mengandalkan alam sebagai penyedia sumber makanan, akan tetapi mereka harus mengolah alam agar dapat memperoleh sumber pangan yang cukup. Jadi, alamnya harus diolah dengan baik supaya mendapatkan atau memperoleh sumber pangan yang cukup. Nah, coba perhatikan anak-anak, makanan yang setiap hari tersaji di meja makan. Ya, itu semua. Dari manakah kamu mendapatkan bahan makanan itu? Coba, bahan-bahan makanan yang biasanya selalu tersedia di meja makan, dari mana biasanya didapatkannya? Sumber pertamanya adalah dari alam, ya. Tumbuh-tumbuh sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian nasi, itu kan semuanya dari alam ya. Kemudian satu hal nih yang tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah manusia ini terus meningkat dari waktu ke waktu akan berakibat pada menurunnya kualitas sumber daya alam. Karena manusia semakin kesini semakin banyak, maka akibatnya akan menurunnya kualitas sumber daya alam karena terus-terusan diambil ya, karena untuk mencukupi kebutuhan manusia. Kalau tidak dijaga ya anak-anak. Nah, pemanfaatan sumber daya alam secara tak terkendali dapat menyebabkan lingkungan tidak seimbang. Jadi kalau semakin terus-terusan diambil, namun tidak diatur dengan baik, maka akan menyebabkan tidak seimbang sumber daya alamnya. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar hutan yang sedang dibakar atau ada pembakaran hutan ya.
Nah, gambar ini menjelaskan bagaimana cara manusia membuka lahan baru untuk dijadikan ladang. Jadi, jadikan ladang, sawah, atau perkebunan itu dari hutan dengan cara membakar pohon-pohon yang ada di hutan. Nah, pembakaran hutan ini secara berlebih dapat menyebabkan perubahan iklim, kemudian berkurangnya curah hujan, dan hilangnya habitat alami satwa liar. Ya, sudah terasa ya sekarang di Indonesia perubahan iklim, kemudian berkurangnya curah hujan, dan hilangnya habitat alami satwa liar. Jadi banyak binatang-binatang yang turun ke penduduk ya, ke warga. Karena hutannya sudah tidak seperti dulu lagi. Sudah tidak ada makanan karena sudah banyak lahan-lahan yang terbakar. Nah, tindakan manusia yang mengabaikan atas kelestarian lingkungan dapat pula menyebabkan bencana alam seperti tanah longsor dan banjir. Ya, tadi selain menyebabkan perubahan iklim, kemudian berkurangnya curah hujan dan hilangnya habitat alami satwa liar, nah anak-anak ini juga bisa menjadikan bencana ya, bisa jadi berakibat bencana, yaitu bencana longsor dan banjir. Jadi ketika hutan banyak dibakar, maka tadi ya akibat-akibatnya banyak yang kita rasakan juga. Dan manusia yang akan merasakannya. Ketika manusia merusaknya, maka manusia juga yang akan merasakannya. Dan makhluk-makhluk yang lain pun akan merasakannya. Makhluk-makhluk bumi ya, contohnya tadi, misalkan binatang juga akan merasakan bagaimana ketika hutan dibakar atau ketika hutan dirusak ya. Ketika sumber daya alam dirusak. Nah, untuk memenuhi kebutuhan pangan, kita harus berperan aktif menjaga lingkungan yang tetap berpegang teguh pada asas kelestarian. Karena hasilnya yang akan diperoleh adalah ekosistem yang tetap seimbang dan sumber pangan yang tetap terjaga. Nah, peran pembelajaran GI nih, kenapa kita belajar GI nih? Perannya adalah kita balik lagi ya, peningkatan jumlah penduduk secara langsung dan tidak langsung akan menyebabkan meningkatnya kebutuhan lahan. Manusia mengandalkan kesuburan tanah untuk pertanian sebagai upaya pemenuhan sumber pangan. Nah, ketika lapisan atas tanah yang subur telah hilang, karena terus-menerus ditanami, maka ladang akan ditinggalkan. Jadi ketika tanah yang sudah dipakai terus-menerus, maka biasanya akan ditinggalkan lahan yang tadi dan akan pindah ke lahan yang baru ya. Nah, mereka membuka ladang dengan cara membakar hutan ya kayak tadi. Jadi membuka ladang itu biasanya membakar hutan. Nah, akibatnya dari kegiatan ladang berpindah ini adalah berubahnya ladang yang ditinggalkan menjadi padang tandus. Tidak ada lagi akar pohon yang menahan air hujan dan terganggunya keseimbangan alam. Jadi akibat dari tadi yang tanahnya yang bekas sawah atau yang bekas ladang tidak ditanami lagi karena sudah tidak subur, kemudian ditinggalkan dan pindah ke yang baru, maka tanah yang sebelumnya tadi tanah yang ditinggalkan itu akan mengganggu keseimbangan alam karena akan menjadi padang tandus gitu, tidak terpakai ya, dan tidak bisa menahan air. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lain. Manusia juga menerima amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengelola alam. Jadi kita sebagai manusia ini untuk diberikan amanah sama Allah untuk mengelola alam ya, mengatur dengan sedemikian rupa. Dan menjaga ya, yang penting itu menjaga dan mengatur dengan baik. Nah, manusia ini adalah makhluk yang paling berhak mengatur, menata, dan memanfaatkan lingkungan sesuai dengan kebutuhannya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 10 tadi ya yang Ibu sudah bahas di awal, yaitu Quran surat Al-A'raf ayat 10.
Dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Nah, di sini Allah berfirman bahwa Allah menyediakan bumi untuk penghidupan manusia, ya. Nah, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Iya, karena manusia ketika diberikan amanah yang luar biasa untuk menjaga bumi, ternyata banyak yang tidak bersyukur. Maksudnya gimana? Banyak yang tidak menjaga alam ini. Jadi salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk dengan senantiasa menjaga dan mengelola alam ini dengan baik, ya, tidak mengeksploitasi alam secara berlebih-lebihan. Seperti tadi misalkan membakar hutan, ya, dengan secara berlebihan sampai banyak banget gitu, ribuan hektar misalkan, itu adalah hal yang tidak baik karena akan mengganggu keseimbangan alam. Nah, ayat tersebut, Quran Surat Al-A'raf ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi untuk dimanfaatkan sebagai tempat menetap dan sumber kehidupan bagi manusia. Misalkan, tumbuhan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan apa aja, sandang, ya, pangan, dan papan manusia. Kemudian, hewan juga dimanfaatkan sebagai sumber pangan dan tenaga untuk membantu pekerjaan manusia. Nah, disitulah Allah memperlihatkan kekuasaannya, ya, betapa maha besarnya Allah dan betapa maha kasih sayangnya Allah memberikan semuanya kepada manusia, ya. Tapi kita harus apa? Kita harus bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga alam ini dengan baik, ya. Tidak merusaknya, ya. Seperti itu anak-anak. Pembelajaran GI hari ini setelah selesai, kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum. Jangan lupa dikerjakan tugasnya.